Film ini dibuka pada tahun 1997. Sebuah helikopter terbang masuk ke sebuah lokasi di Timur Tengah. 4 pria menangkap pemimpin teroris dan mengikatnya di kursi. Salah satu pria itu, Harry Hart, alias Galahad, mengancam akan menembak teroris itu sampai dia mengungkapkan jawaban. Teroris itu mengangkat kepalanya dan menunjukkan bahwa dia menggigit sebuah pin granat. Rekan Harry, Lee, melompat menutupi teroris itu dari ledakan, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan partner-partnernya. 2 rekan Harry yang lain, Merlin dan Lancelot, melepas masker mereka. Setelah melihat pengorbanan Lee, Harry menyambut Lancelot ke dalam agensi Kingsman. Harry kemudian mengunjungi istri Lee, Michelle, untuk memberi kabar tentang kematian suaminya. Dia memberikan medali penghargaan untuk menghormati Lee, dengan nomor di belakangnya jika dia butuh bantuan, dan menggunakan frasa, Oxford, bukan Brogues, agar Lee tahu kalau itu dari dia. Michelle menolak medali tersebut. Setelah itu, Harry menemui anak Lee yang masih muda, Gary, alias Eggsy. Harry memberikan medali tersebut padanya. Lalu, kita pindah ke 17 tahun kemudian di Argentina. Profesor James Arnold ditangkap oleh sekelompok preman. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Salah satu preman membukakan pintu dan menemukan Lancelot di depan. Dia menembak preman itu dan kemudian bertarung serta membunuh sisa preman yang lain sebelum mengambil minuman untuk dirinya sendiri. Tak lama kemudian, terdengar ketukan lain di pintu. Lancelot pergi untuk membukakannya dan tiba-tiba dipotong di tengah oleh seorang wanita dengan kaki prostetik bercabang runcing bernama Gazelle. Dia membukakan pintu untuk bosnya, seorang miliarder bernama Richard Valentine. Valentine dan Gazelle membebaskan Arnold dan membawanya bersama mereka. Di London, Harry kembali dan mengunjungi sebuah toko penjahit yang sebenarnya adalah markas rahasia Kingsman. Kingsman adalah layanan intelijen pribadi yang didirikan oleh kalangan elit Inggris yang kehilangan ahli waris mereka dalam Perang Dunia Pertama. Di sana, dia bertemu dengan Merlin dan atasan mereka, Arthur. Mereka berdua berduka atas kematian Lancelot dan menduga bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas kematiannya terhubung dengan tragedi di Uganda dan Ceknya. Lalu, adegan berpindah kembali ke Eggsy, yang kini sudah berusia awal 20-an. Dia tinggal dengan ibunya dan suami barunya, Dean, serta adik bayi Eggsy. Mereka tinggal di apartemen yang kumuh dan sedang berada dalam situasi finansial yang sulit. Eggsy dan 2 temannya pergi ke pub, di mana mereka melihat sekelompok preman yang diketuai Dean di dekatnya. Mereka mendekati meja Eggsy dan mengancamnya untuk pergi dari pub. Eggsy pun pergi, tetapi tidak sebelum mengambil kunci mobil salah satu preman. Dia dan teman-temannya masuk ke mobil dan mulai melakukan aksi-aksi stunt. Ketika pemilik mobil itu keluar dari pub, mereka langsung kabur, hanya untuk menghadapi polisi. Eggsy mengemudikan mobil itu mundur beberapa blok hingga akhirnya menabrak mobil lain. Dia mendesak teman-temannya untuk pergi dan bilang bahwa dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia kemudian melaju langsung ke arah mobil polisi. Di adegan berikutnya, kita tahu bahwa Eggsy telah ditangkap. Polisi mengancamnya, mengatakan bahwa dia bisa menghadapi 18 bulan penjara jika dia tidak mengungkapkan identitas temannya. Setelah polisi pergi, dia mengeluarkan medali penghargaan dari lehernya dan mendial nomor yang tertera di belakangnya. Eggsy mengingat frasa, Oxford is not Brogues, tetapi perempuan di ujung telepon mengatakan bahwa dia telah menghubungi nomor yang salah. Beberapa saat kemudian, Harry membail Eggsy keluar. Dia membawanya ke pub terdekat di mana para preman Dean mendekati Eggsy dan mengancamnya. Harry memohon kepada mereka untuk pergi, tetapi pemimpin preman itu bersikap kasar. Mereka menyebut Harry kakek, membuatnya marah. Harry berjalan ke depan pintu dan menguncinya, mengatakan, "Manners Market Man." Dengan gagang payungnya, dia mengambil gelas dan memukulkannya ke preman utama, lalu melawan sisa preman dengan cepat, bahkan membuat beberapa dari mereka saling memukuli. Gerakan dan keterampilan bertarung Harry membuat Eggsy terkesima. Setelah membuat Eggsy berjanji untuk tidak memberitahukan siapapun tentang dirinya atau apa yang baru saja dia saksikan, Harry menepuk bahunya dan pergi. Saat Eggsy pulang ke rumah, Dean langsung menghadangnya tentang apa yang dia lakukan ke mobil temannya. Michelle, ibunya, mencoba menyelamatkan Eggsy, tapi dia didorong keluar dari jalan. Melalui mikrofon yang ditanamkan Harry di bahu Eggsy, Harry mendengarkan semua kekacauan ini.
Dia bicara lewat salah satu speaker dan bilang ke Dean bahwa kalau dia tidak membiarkan Exi pergi, dia akan melaporkan berbagai pelanggaran Dean dengan bukti kepada pihak berwajib. Harry juga bilang ke Exi agar dia ketemu dia di toko penjahit yang dia sebut sebelumnya. Mendengar ini, Dean akhirnya membiarkan Exi keluar dari apartemen. Exi pergi ke toko penjahit dan bertemu Harry, yang menyarankan Exi untuk mulai bekerja dengan Kingsman, seperti yang dilakukannya dulu. Exi menerima tawaran itu, dan mereka berangkat ke sebuah tempat rahasia di bawah tanah untuk bertemu dengan rekrutan lainnya di dalam Sutley. Di sana, seorang cewek bernama Roxy bersahabat dengan Exi, sementara seorang pemuda bernama Charlie dan teman-temannya mengejeknya. Setelah itu, Harry bertemu Profesor Arnold yang baru saja dibebaskan oleh penculiknya. Dia menanyai Profesor tentang siapa yang menculiknya. Tiba-tiba, Arnold berteriak kesakitan dan kepalanya meledak, mengeluarkan cairan aneh yang mengenai wajah Harry. Ketika dua preman menyerbu masuk ke gedung, Harry terpaksa menyalakan granat tangan sebelum melompat keluar dari jendela. Setelah sedikit terjebak dalam ledakan, Harry jadi sakit dan terjatuh dalam keadaan koma. Saat Valentine tahu tentang kematian Arnold, dia memutuskan untuk menyelidiki dan mencari tahu siapa yang sedang mengejar urusan mereka. Malam harinya, saat rekrutan baru tidur, ruangan mulai terisi air. Semua orang kecuali Exi mencoba menyambar pipa toilet untuk mendapatkan udara. Exi berusaha membuka pintu keluar tetapi gagal. Setelah itu, dia berenang ke arah ruangan kaca dan mulai memukulnya dengan tinjunya sampai pecah, lalu air mengalir ke ruangan sebelah. Di sana, kita bisa melihat Merlin mengawasi mereka. Dia memuji Exi atas usahanya, tetapi bilang kalau mereka gagal bekerja sama dan menyebabkan kematian seorang teman mereka, Amelia. Di adegan berikutnya, Valentine dan Gazelle makan malam dengan Putri Skandinavia, Tilda, dan Perdana Menteri Skandinavia. Valentine cerita tentang proposalnya untuk mengatasi perubahan iklim. Perdana Menteri setuju dengan Valentine, tapi Tilda menganggap dia gila. Tilda pun pergi dan memanggil para penjaga. Setelah itu, dia diculik oleh Gazelle, yang langsung membunuh para penjaga dengan kaki prostetiknya. Sementara itu, para rekrutan diharuskan melatih anjing kecil yang diberikan kepada masing-masing sebagai bagian dari pelatihan mereka. Exi harus berurusan dengan seekor pug kecil yang tidak merespons perintahnya. Seiring waktu, mereka mulai dekat dan Exi mulai memanggilnya JB. Setelah pemulihan Harry, dia, Merlin, dan Exi menemukan bahwa Arnold sudah dipasang chip di lehernya yang menyebabkan kepalanya meledak. Ternyata, Perdana Menteri Skandinavia juga punya bekas luka yang sama di bawah telinganya seperti Arnold, berarti dia juga punya chip yang ditanamkan di lehernya. Merlin menyimpulkan bahwa Valentine mungkin ada di balik semua ini, karena dia bertemu dengan Perdana Menteri Skandinavia beberapa hari yang lalu. Exi menunjukkan Harry dan Merlin video acara terbaru Valentine di mana dia janji bakal bagi-bagi kartu SIM gratis di seluruh dunia. Valentine juga dicurigai menculik beberapa pemimpin internasional dan selebriti. Harry pun menyamar ke kediaman Valentine untuk menyelidiki lebih lanjut rencana raja kejam ini. Di sana, mereka makan McDonald's untuk makan malam dan membahas kekaguman mereka pada film-film James Bond. Tapi Harry tidak mendapatkan banyak informasi selain melihat salah satu asisten Valentine membawa brosur untuk sebuah gereja kelompok kebencian di Kentucky. Di adegan berikutnya, kita melihat Exi, Roxy, Charlie, dan 3 temannya yang tersisa sebagai rekrutan terakhir. Misi selanjutnya mereka adalah melompat dari pesawat dan mendarat di sebuah lingkaran di tanah. Setelah melompat, Merlin memberi saran untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan jika salah satu dari mereka tidak punya parasut. Salah satu rekrutan panik dan membuka parasutnya terlalu dini. Exi mengambil alih dan meminta semua orang bergandeng tangan. Akhirnya, hanya dia dan Roxy yang tersisa untuk menarik parasut mereka. Mereka menarik parasut Roxy pada ketinggian 300 kaki dari tanah. Exi, Roxy, dan Charlie adalah yang mendarat di lingkaran tersebut, sementara rekrutan lainnya tereliminasi. Di toko penjahit Kingsman, Exi bertemu Harry dan membawanya ke ruangan penuh senjata, termasuk granat tangan yang terlihat seperti pemantik, pena yang bisa memicu racun, dan sepatu dengan mata panah beracun.
Senjata-senjata ini dirancang sedemikian rupa sehingga orang biasa tidak akan mencurigainya sama sekali. Setelah itu, mereka menemukan bahwa Valentine dan Gazelle sedang menunggu di lounge, dengan Valentine mengenakan salah satu pakaian dari toko. Sebagai tugas selanjutnya, Eggsy, Roxy, dan Charlie dikirim ke klub malam untuk mengobrol dan membuat seorang gadis muda jatuh cinta pada mereka. Tapi saat mereka ngobrol, mereka pingsan karena minuman mereka diberi obat bius. Ketika Eggsy sadar, dia mendapati dirinya terikat di rel kereta. Seorang interrogator mencoba memaksa Eggsy memberikan informasi tentang Kingsman dan Harry, tetapi Eggsy menolak meskipun kereta mendekat. Dia diselamatkan saat ditarik ke bawah rel dan kereta tersebut melintasinya. Ketika Harry muncul kembali, dia diberitahu bahwa dia dan Roxy telah lulus ujian, tetapi Charlie gagal dan dikirim pulang. Dalam tugas terakhir mereka, Eggsy dan Roxy diperintahkan untuk menembak anjing peliharaan mereka. Eggsy mencoba, tetapi gagal untuk menembak pupnya, sementara suara tembakan terdengar dari ruang interogasi Roxy. Karena gagal menjalankan tugasnya, Eggsy dikirim pulang oleh Arthur. Merasa kecewa, Eggsy mengemudikan mobil Arthur kembali ke rumahnya, tapi mobil itu membawanya langsung ke tempat Harry. Harry menyatakan kekecewaannya pada Eggsy karena gagal dalam ujian dan mengungkapkan bahwa pistolnya kosong. Dia juga mengungkapkan bahwa Amelia tidak tenggelam dan bahwa dia adalah anggota Kingsman Berlin. Sementara itu, Roxy diangkat menjadi agen yang bekerja untuk Kingsman. Setelah menerima telepon dari Merlin tentang kumpulan orang-orang mencurigakan di sebuah gereja, Harry berangkat ke Kentucky untuk mengunjungi gereja yang penuh dengan orang-orang. Sementara itu, Valentine dan Gazelle terlihat beberapa ribu kaki jauhnya, siap mengaktifkan sinyal pada orang-orang di gereja yang sudah membawa kartu SIM Valentine. Ketika sinyal itu aktif, semua orang, termasuk Harry, menjadi marah dan mulai menyerang satu sama lain. Harry menusuk, memukul, menusuk, dan meledakkan siapapun yang berani menyerangnya sampai dia jadi satu-satunya yang tersisa di gereja. Eggsy, Merlin, dan Arthur memantau semua yang terjadi dari lokasi masing-masing. Di luar gereja, Harry disambut oleh Valentine dan Gazelle. Valentine menjelaskan bahwa sinyal kartu SIM itu membuat orang yang memilikinya menjadi agresif. Dia kemudian mengeluarkan pistol dan menembak Harry di kepalanya. Eggsy berteriak ketakutan. Eggsy kembali ke toko penjahit Arthur untuk rapat. Dia menyebutkan bahwa Harry sudah merekam pengakuan Valentine dan menuangkan minuman untuk menghormati Harry. Setelah itu, Eggsy melihat bekas luka implan di bawah telinga Arthur, dan jelas terlihat bahwa Arthur juga sudah berpihak pada Valentine. Kita kemudian mengetahui bahwa tujuan utama Valentine adalah menggunakan kartu SIM-nya untuk menyebabkan genosida massal dan membunuh sebagian besar populasi bumi demi mengatasi perubahan iklim. Dia percaya bahwa manusia adalah virus bagi bumi dan bahwa menghilangkan mereka akan lebih baik untuk masa depan. Arthur mengangkat gelas untuk Harry dan dia serta Eggsy minum bersama. Namun, setelah beberapa saat, Arthur mengeluarkan pena untuk memicu racun yang dia letakkan di minuman Eggsy, hanya untuk akhirnya mati. Ternyata, Eggsy sudah menukar minuman itu dengan mengalihkan perhatian Arthur ke lukisan-lukisan di dinding. Dengan informasi yang baru dia dapatkan, Eggsy bergegas menemui Merlin dan Roxy, dan ketiganya berangkat untuk menggagalkan rencana Valentine. Roxy diluncurkan keluar angkasa dengan 2 balon besar untuk meluncurkan misil menuju salah satu satelit Valentine. Sementara itu, Merlin dan Eggsy menyusup ke markas Valentine saat dia mengadakan pesta untuk semua orang yang terlibat dalam skema jahatnya. Eggsy memanfaatkan invasi Arthur dan menyamar sebagai dia untuk mendapatkan akses masuk. Saat dia lewat di depan sel tempat Putri Tilda di penjara, Eggsy bertanya apakah dia akan memberinya ciuman jika dia berhasil menyelamatkan dunia. Tilda setuju untuk berhubungan dengan Eggsy jika dia berhasil. Di sisi lain, Roxy sudah mencapai satelit, tapi satu balonnya sudah pecah akibat ketinggiannya. Namun, dia berhasil meluncurkan misil sebelum balon lainnya juga pecah, membuatnya terjatuh ke bumi. Untungnya, dia sempat mengeluarkan parasutnya dan mendarat dengan selamat. Tiba-tiba, Charlie muncul dengan pisau di tenggorokan Eggsy. Dengan cincin di jarinya, Eggsy mengalirkan listrik ke Charlie. Eggsy berlari kembali ke pesawat sambil menghindari dan menembaki para penembak Valentine. Sementara itu, misil menghantam satelit Valentine dan menunda sinyal untuk aktif. Namun, Valentine mendapatkan kontrol dari satelit lain yang lebih dekat dan mengaktifkan sinyal menggunakan pemindai biometrik yang tidak bisa dilewati Merlin. Sinyal itu pun aktif di seluruh dunia.
Orang-orang bertarung di London, Rio de Janeiro, dan New York. Michelle terlihat berusaha masuk ke kamar mandi untuk membunuh putrinya. Exie terjebak oleh para penembak setelah mencoba kembali untuk menghentikan Valentine. Merlin mengaktifkan implan dan menyebabkan semua orang, termasuk para penembak dan pemimpin dunia, meledak kepala mereka seperti kembang api. Exie menuju lokasi Valentine dan Gazelle. Dia menembaki mereka, menarik tangan Valentine dari pemindai dan mengganggu siaran langsung. Gazelle memecahkan jendela dan mencoba membunuh Exie. Mereka berkelahi sampai Gazelle terluka oleh sepatu beracun yang dikenakan Exie. Dia kemudian mencabut salah satu kaki Gazelle dan melemparkannya ke belakang tubuh Valentine, membunuhnya seketika. Sebagai akibatnya, semua sinyal dinonaktifkan secara permanen. Setelah itu, Exie diberi selamat oleh Merlin dan Roxy karena telah menyelamatkan planet ini. Lalu, dia pergi ke sel Tilda dengan secangkir sampanye dan berbagi momen intim bersamanya seperti yang dijanjikan. Sebelum kredit akhir muncul, kita melihat Michelle dan Dean di tavern. Exie masuk dengan mengenakan setelan rapi dan memberitahu Michelle bahwa pekerjaan barunya memberinya banyak hak istimewa, termasuk rumah baru untuknya dan adiknya. Dean mengirim preman-premannya untuk mengganggu Exie yang menginginkan lebih, sementara Exie berjalan untuk menutup pintu depan dan mengatakan, "Manners Marketman," seperti yang pernah dinyatakan Harry. Dia mengambil gelas dengan gagang payung dan melemparkan ke wajah Dean. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan ikon lonceng untuk dapatkan ringkasan film terbaru.